Monica terlihat sedikit pucat. Dia tampak ragu melangkah ke rumah ibu kandungnya. Wanita itu takut akan mendapatkan penolakan dari wanita yang selama ini tidak dia akui sebagai ibu kandungnya. Pintu kemudi dibuka. Raka, yang baru saja selesai melakukan sambungan telepon itu, gegas keluar dari dalam mobil. Wajahnya terkejut saat menatap ke arah wanita parubaya yang sedang berdiri di teras rumah. "Ayo Nyonya, kita ke sana," ucap Simbok dengan nada lembut. Dengan perlahan, Monica melangkah ke arah teras berpegangan pada tongkat penyangga. Karena kaki melepuhnya tak kuasa bergerak lebih jauh. Tampak kesakitan, wanita itu menarik nafas panjang saat dia sudah sampai di depan teras. "Kaki kamu kenapa, Monica?" tanya Bu Kinarsi penasaran. Wanita itu tidak mengetahui kejadian kebakaran itu. Alea tak ada memberitahunya. Entah wanita itu lupa atau memang sengaja tidak mengatakannya. "Kakiku kejatuhan balok kayu yang terbakar api, Bu," jawab Monica lirih. "Rumahku terbakar beberapa hari yang lalu," imbuhnya dengan mata berkaca-kaca. Bu Kinarsi tak menanggapi lagi ucapan Monica. Kini perhatiannya teralihkan pada pria yang datang bersama Monica. Pria itu juga menatap lekat ke arahnya. "Ibu Kinarsi," sapa Raka dengan perasaan campur aduk. "Kamu Raka kan?" tanya Ibu Kinarsi sambil mengerutkan kening ragu. "Iya Bu, ternyata sekarang Ibu tinggal di sini. Saya tidak menyangka kalau Monica adalah anak Ibu," ujar Raka seraya menoleh sebentar ke arah Monica yang terdiam. "Kamu kenapa bisa kenal dengan Monica?" "Waktu peristiwa kebakaran itu sayalah yang menyelamatkannya," jelas Raka dengan suara lirih. "Kamu dan Salma masih tinggal di tempat yang dulu kan?" "Tidak Bu, sejak istriku pergi bersama pria kaya, aku pindah dari kontrakan itu karena tidak tahan selalu menjadi bahan gibah para tetangga," ungkapnya sedih. Ibu Kinarsi mengangguk-angguk penuh pengertian lalu berkata, "Kamu yang sabar ya nak." Raka hanya tersenyum tipis. Pandangan Ibu Kinarsi kembali diarahkan pada Monica. "Maksud kamu apa datang ke sini?" tanyanya lirih. Aku tinggal di sini, Bu," jawab Monica dengan suara gemetar. Wajahnya tertunduk menatap lantai. "Kamu tidak bisa tinggal di sini," jawab Ibu Kinarsi tegas, membuat Raka bingung dan penuh tanda tanya. "Kenapa Bu? Apa Ibu marah?" "Karena selama ini sikapku ke Ibu." "Bukan itu," potong Bu Kinarsi, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tak peduli bagaimana sikap kamu ke saya. Yang saya sesalkan adalah sikapmu ke suami saya. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia begitu ingin bertemu kamu, namun kamu tak mau datang menjenguk, padahal itu permintaan terakhirnya," ucap Ibu Kinarsi dengan linangan air mata karena mengingat saat di rumah sakit suaminya selalu menanyakan Monica. "Maafkan saya Bu, saya tidak tahu kalau ayah sakit parah. Saya kira hanya sakit biasa saja." Monica merasa bersalah, matanya berkaca-kaca. Ada setitik penyesalan dalam hatinya. Ibu Kinarsi menatap Monica lekat, seolah mencari tahu kebenaran dalam kalimat itu. "Apapun alasan kamu, saya masih belum bisa memaafkan kamu. Tidak bisa tinggal di sini," tegasnya. Monica tak mampu lagi bersuara, hanya butiran bening yang mengalir di pipinya menampakkan rasa sesal yang mendalam. "Raka, tolong bawa Monica pergi dari sini," perintah Ibu Kinarsi dengan tegas. Raka yang masih terlihat bingung hanya bisa mengangguk patuh. Simbok tak tahan melihat perlakuan Ibu Kinarsi pada Monica. Dia bingung angkat bicara. "Bu, Ibu Monica sedang kesusahan. Dia kehilangan rumah dan tidak bisa membeli rumah lagi. Bagaimana jika Ibu berada di posisi saya? Andai suami saya tidak meninggal, saya tidak akan..."
seperti ini. Monica menundukkan kepalanya sejenak, lalu menoleh pada Simbok. Sudah Mbok, ini memang salahku yang keras kepala, tidak ingin menengok ayah. Mereka akhirnya kembali ke mobil. Sebelum menjalankan mobil, Raka bertanya pada Monica, kamu mau pergi kemana setelah ini? Monica menarik nafas dalam-dalam. Aku nggak tahu mas, aku bingung, jawabnya sambil menggeleng lemah. Raka tersenyum, berusaha menawarkan solusi. Di dekat rumahku ada rumah yang bisa kamu kontrak. Apa kamu berminat? Mendengar hal itu, mata Monica langsung menoleh ke arah Raka. Iya, aku mau. Monica merasa sudah pasrah, tak tahu lagi mau pergi kemana. Mobil langsung dilajukan oleh Raka ke sebuah tempat yang jaraknya lumayan jauh dari kediaman Bu Kinarsi. Dalam perjalanan, Monica berbicara dengan nada bersalah. Mas Raka, maaf kalau aku selalu merepotkan kamu. Apa bos kamu gak marah karena kamu meninggalkan kantor terlalu lama? Raka terkekeh, menepis kekhawatiran Monica. Pekerjaanku hanya sales, jadi nggak menuntut aku untuk selalu standby di kantor, jawab pria itu santai. Setelah mengantar Monica ke rumah kontrakan, Raka segera pulang ke rumahnya, lalu berangkat ke tempat kerja dengan menggunakan motornya. Sementara itu Monica duduk di sebuah kursi, menatap pembantunya yang sedang sibuk membersihkan rumah. Tampak kerutan di dahi Monica mengungkapkan kegelisahan yang tak bisa dia sembunyikan. Mbok, keadaanku sekarang seperti ini. Apa Mbok masih mau bekerja denganku? Tanyanya dengan nada ragu. Simbok berhenti sejenak dari pekerjaannya dan tersenyum bijak. Kalau saya nggak ada, siapa yang akan menjaga Non Kiran? Kalau Nyonya lagi bekerja, sautnya lembut. Bagi Simbok, meskipun orang banyak menilai Monica sifatnya buruk, tetapi Monica sudah banyak berjasa dalam hidupnya. Dia masih ingat saat almarhum suaminya sakit, Monica dan Delonlah yang tanpa ragu membantu biaya pengobatan. Monica juga kerap membelikannya pakaian dan memberinya bonus tambahan yang membuat Mbok merasa dihargai. Malam ini Delon menatap layar ponselnya sambil tersenyum lebar melihat wajah putrinya, Kiran. Sudah hampir 2 minggu Delon berada di kota B untuk pekerjaan yang diberikan oleh Darrell. Dia merindukan Kiran dan menghubungi Monica melalui sambungan video call. Jadi sekarang kamu ngontrak rumah ya? Tanya Delon penasaran sambil melihat ruangan yang tampak di layar. Monica menyentak bahu, tidak terlihat antusias menjawab, ya nggak ada pilihan. Kenapa nggak sewa apartemen atau tinggal di rumah ibu kamu saja? Monica menatap Delon dengan wajah penuh duka. Uang tabunganku nggak banyak lagi, sautnya lirih. Dia tidak ingin membahas mengenai ibunya. Syukuri aja apa yang kamu masih miliki saat ini. Yang penting aku masih memenuhi nafkah untuk Kiran. 1 minggu kemudian, Monica kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Hari ini dia kembali menjalani rutinitas sehari-harinya seperti biasa. Dia tidak bisa terlalu lama libur karena saat kecelakaan waktu itu dia sudah banyak mengambil jatah libur. Mbok, aku berangkat dulu, pamitnya pada Simbok sambil tersenyum, lalu melangkah perlahan ke arah mobilnya.